Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada malam hari ini, saya akan mengajarkan mata kuliah kewirausahaan secara online dengan menggunakan video pembelajaran dari saya yang saya akan berikan pada hari ini. Tolong benar-benar disimak. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi tentang bisnis modal kanvas, izinkan saya untuk melakukan review pada proposal, salah satu proposal bisnis plan punyanya teman-teman juga ya. Sebelum saya memberikan tugas dan juga menyampaikan terkait materi kita pada malam hari ini mengenai bisnis modern kanvas. Sebelumnya saya akan share dulu materinya yang akan saya ajarkan ya terkait proposal, yaitu proposalnya Mas Nizar Bayu. Kemudian nanti saya juga akan memberikan contoh untuk penulisan dari proposal bisnis plan miliknya Mas Ilham. Oke, langsung saja kita kepada proposal yang dibuat oleh Mas Nizar, yaitu dengan judul Inovasi Running Text dan Videotron Bus sebagai media informasi dan estetika kendaraan umum. Jadi Mas Nizar ini, kalau sesuai judulnya, berarti dia menjual running text dan Videotron ya. Dia menyewakan mungkin, menyewakan running text dan Videotron bis yang ada di bis ya. Oke, sekarang kita masuk langsung kepada. Oh ya, sebelumnya di cover seperti yang pernah saya ingatkan untuk menambahkan nomor WA. Jadi selain nama lengkap, kemudian NPM, silakan teman-teman menambahkan nomor WA ya yang tertera ya. Semua teman-teman ya, semua mahasiswa wajib memberikan selain nama lengkap, kemudian NPM dan juga nomor WA ya. Kemudian kita masuk langsung saja kepada bab satu, di mana di dalam slide yang pernah saya ajarkan dulu, bab satu itu terdiri dari pendahuluan, ya. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali ya, saya remind kembali bahwa teman-teman membuat proposal bisnis plan ini hanya 3 bab saja. Jadi bab satu tentang pendahuluan, bab dua tentang gambaran umum rencana usaha, kemudian yang ketiga, bab tiga adalah metode pelaksanaan. Kemudian setelah itu langsung saja ke daftar pustaka dan jangan lupa dilampiri dengan lampiran. Untuk lampiran isinya adalah biodata ketua dan anggota jika memang dalam satu proposal ini terdiri dari 2 orang. Jika hanya 1 orang maka biodatanya hanya biodata ketua saja ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian isi dari bab satu pendahuluan ya. Di paragraf pertama itu membahas mengenai latar belakang atau permasalahan yang mendasari dari adanya ide bisnis yang diungkapkan di proposal bisnis plan ini. Jadi Mas Nizar ini harusnya di bab pertama itu tidak memberikan contoh yang bagus ya. Maksudnya memberikan contoh yang tidak tidak ada permasalahan seperti itu atau baik-baik saja. Harusnya ada suatu permasalahan atau fenomena yang mendasari teman-teman ingin membuat sebuah produk itu berdasarkan permasalahan, bukan berdasarkan karena eh, banyaknya kendaraan otobus atau ingin memanfaatkan teknologi digital, bukan seperti itu. Kalau seperti itu dikhawatirkan, teman-teman hanya karena FOMO atau karena keinginan pribadi, itu dikhawatirkan tidak memiliki pangsa pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, gitu ya. Kalau berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, berarti menunjukkan bahwa produk teman-teman itu sangat dibutuhkan, urgent gitu ya, sangat dibutuhkan dan urgent untuk oleh masyarakat. Sehingga ketika kita menawarkan kepada masyarakat atau kepada konsumen, maka akan diterima karena memang itu adalah kebutuhan mereka, kebutuhan pasar ya. Nah, jadi di paragraf pertama tolong bisa ditambahkan ya, mungkin terkait dengan permasalahan yang terjadi di mana mungkin beberapa perusahaan atau beberapa usaha itu kebingungan untuk melakukan iklan atau membuat iklan berjalan yang dapat mengelilingi wilayah kota, misalnya. Minimnya hal tersebut ya dan mahalnya iklan di media massa maupun di media elektronik lainnya, mungkin itu yang menyebabkan harus berpikir ulang untuk melakukan kajian terkait dengan iklan ya, iklan iklan di media. Ya, media yang digunakan oleh atau dilihat oleh banyak masyarakat. Salah satunya adalah dengan menggunakan bekerja sama dengan perusahaan otobus seperti ini. Mungkin bisa ditambahkan seperti itu sehingga ada permasalahan yang mendasari dan itu harus berdasarkan data. Jadi berdasarkan data dari penelitian si X
si B, si A gitu ya, sehingga lebih semakin kuat bahwa benar-benar itu adalah permasalahan, bukan karena keinginan pribadi ya. Kemudian yang kedua, di mana di sini dijelaskan, jadi karena ada permasalahan tersebut, maka di bab paragraf kedua ini di masih bab satu ya, ini sudah mengerucut kepada ide bisnisnya seperti apa, model ide bisnisnya adalah seperti apa. Jadi dijelaskan model bisnisnya adalah running tag. Nah, tapi ya tidak langsung seperti ini ya. Mungkin ada kata-kata pemanis bahwa dari permasalahan melihat fenomena atau permasalahan yang terjadi di masyarakat, maka kami hendak memberikan solusi dengan menghadirkan sebuah produk berupa ini, misalkan running text dan videotron yang ada di BIS seperti itu ya. Mungkin bisa ditambahkan juga dengan beberapa penelitian yang terkait running text dan videotron BIS mungkin di beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan. Jadi diperkuat ya, diperkuat dengan hal tersebut. Kemudian di paragraf ketiga itu membahas mengenai perbandingan antara produk teman-teman dengan produk yang sudah ada ya. Jadi setelah tadi menjelaskan bahwa produk teman-teman akan seperti apa karena melihat dari fenomena atau permasalahan, maka sebelum eh, seperti ini, kemudian kita membahas mengenai eh, perusahaan pesaing, ya, bukan perusahaan yang melakukan pemasangan, bukan konsumen, tapi kita ini analisis kompetitor itu harusnya bukan di sini, melainkan di latar belakang. Jadi dimasukkan ke dalam latar belakang di paragraf ketiga ya, mungkin dijelaskan sedikit, kemudian ke tabel seperti ini ya. Kompetitor lain itu harus diinikan nama mereknya apa. Jadi teman-teman itu kan punya merek. Jadi eh, perusahaan teman-teman running text dan Videotron Bis ini teman-teman namai apa mereknya itu juga harus jelas. Kemudian kompetitor lain itu kan sudah ada nama perusahaannya itu disebut saja. Sehingga ketika ada tabel analisis kompetitor ini jelas bahwa merek ini memiliki spek seperti ini. Nah, ini punyanya perusahaan sampean itu memiliki spek seperti ini. Dan arahnya harusnya antara perusahaan sendiri ya, usahanya sendiri dengan perusahaan yang sudah ada itu harusnya unggul yang usaha kita. Ya, entah kita mengambil melihat dari aspek yang mana yang jelas harus lebih unggul ya. Entah itu hanya satu atau dua hal yang ada yang lebih diunggulkan ya. Kemudian untuk aspeknya terserah sesuai dengan teman-teman yang teman-teman lihat perbedaannya di mana, yaitu bisa menjadi aspek ya. Kemudian, nah ini yang paragraf keempat adalah terkait karakteristik pasar sasaran. Teman-teman itu harus menjelaskan di paragraf keempat pasar sasarannya itu siapa. Seperti ini mungkin ya. Bahwa pasar pasar sasarannya adalah perusahaan-perusahaan. Ini bukan pasar sasaran ya. PO-PO ini kan perusahaan otobus. Mereka itu mitra. Jadi mereka itu mitra dengan teman-teman. Jadi kalau di sini ini mitra menjelaskan tentang mitra. Nah, konsumennya siapa? Ya perusahaan-perusahaan di luar otobus berarti yang memang mereka ingin memberikan mengiklankan mereknya. Jadi untuk membranding ya merek atau perusahaan mereka seperti itu. Nah, itu bisa disebut juga nanti kira-kira yang sesuai untuk beriklan di bis itu perusahaan seperti apa gitu ya. Disebut saja ya, disebut saja. Kemudian sebarannya itu di wilayah mana? Jadi misalkan di wilayah Indonesia atau di Pulau Jawa saja, itu bagaimana ya? Disebut di paragraf keempat. Kemudian, nah, eh, kemudian di paragraf terakhir, ini bukan paragraf ya. Jadi nanti di paragraf terakhir itu penutup. Penutup itu, nah seperti ini. Jadi ada judulnya. Jadi berdasarkan latar belakang yang disampaikan oleh penulis, maka penulis hendak membuat sebuah ide produk dengan judul gitu ya, inovasi running text dan videotron. Ya, seperti ini penutup. Nah, baru kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Jadi seperti yang saya bilang, analisis kompetitor bukan menjadi subpoin seperti ini. Analisis kompetitor menjadi bagian dari latar belakang ya di bab 1.1. Kemudian bab titik 1.2 itu adalah rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah juga tidak perlu sebanyak ini. Rumusan masalah itu biasanya yang pertama hanya menanyakan bagaimana proses produktif. Kemudian yang kedua bagaimana produk running text ini
bisa berfungsi untuk memiliki nilai estetika, seperti judul tadi ya, memiliki nilai estetika, fungsi informasi, serta daya tarik. Kemudian yang keempat, bagaimana strategi pengembangan usaha. Cukup tiga saja. Kalau bagaimana mempertahankan, ini kan karena usahanya ini belum jalan, nasi plan. Plan itu ide, jadi tidak perlu mempertanyakan bagaimana mempertahankan. Strategi mengembangkan itu sudah mempertahankan, ya, termasuk salah satu cara untuk mempertahankan. Kemudian, nah setelah tujuan itu ada luaran, luaran ya teman-teman. Nah luaran untuk proposal bisnis plan itu sudah diatur sedemikian rupa, tidak boleh seperti ini. Jadi ini tidak masuk dalam kriteria luarannya yang diinginkan. Luarannya harus seperti ini. Luarannya yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan kemarin, yang pertama adalah tersusunnya laporan kemajuan. Ini wajib mutlak tidak boleh diganti ya, wajib muakkad. Kemudian tersusunnya laporan akhir ini juga wajib. Tersusunnya katalog produk dengan nama merek apa, merek yang sudah teman-teman buat ya. Kemudian terbentuknya media sosial, akun media sosial sebagai salah satu cara untuk pemasaran dan branding. Nah, itu menggunakan platform apa? Misalkan menggunakan media sosial Instagram atau TikTok atau Facebook, itu disebut dengan nama akunnya apa. Kemudian yang kelima ini boleh iya, boleh enggak, karena ini memang kebetulan ingin mendapatkan pendanaan sehingga ditambahkan luaran yang kelima, yaitu tentang kekayaan intelektual ya. Kemudian diharapkan juga ada manfaat ya. Nah, manfaat itu biasanya manfaat untuk dirinya sebagai eh, mahasiswa, mohon maaf, manfaat itu manfaat bagi masyarakat atau konsumen ya, atau konsumen yang mendapatkan, merasakan ya, merasakan produk tersebut. Kemudian manfaat dari si mahasiswa sebagai eh, peneliti, ya atau bukan peneliti ya, sebagai apa namanya, mahasiswa sebagai akademisi, yaitu sebagai mahasiswa yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa sebagai eh, produsen, ya, ingin membuat apa, ya, ingin buat produknya itu menjadi apa. Nah, di punyanya Mas Nizar ini belum ada manfaat ya. Kalau saya lihat jelas belum ada manfaat. Sehingga bisa ditambahkan manfaat dari produk Mas Nizar ini apa ya. Kemudian kita melihat bab 2. Di bab 2 ini isiannya apa ya? Kita lihat di slide. Bab 2 ini terisi dengan kondisi umum lingkungan. Kondisi umum lingkungan itu erat kaitannya dengan yang namanya apa itu ketersediaan bahan baku. Jadi adanya bahan baku, kemudian disertai dengan data-data bahwa bahan baku tersebut memang banyak ada di wilayah kita sehingga mempermudah investasi seperti itu. Nah, kalau running text dan videotron ini bahan bakunya apa? Misalkan memiliki LED dan sebagainya. Nah, kalau LED itu belinya di mana ya? Kemudian ketersediaannya banyak atau tidak di Indonesia. Itu. Itu nanti diungkapkan di gambaran perencanaan usaha, tepatnya pada materi terkait ini kondisi umum lingkungan ya. Kemudian yang kedua, potensi sumber daya. Sumber daya itu bisa sumber daya manusianya, sumber daya bahan baku, atau sumber daya alam, ya. Itu dijelaskan bahwa nanti pekerja, sumber daya manusia yang membantu teman-teman dalam operasional ditambahkan dengan struktur, adanya struktur organisasi itu ada di bab 2 ini. Jadi siapa yang menjadi owner, siapa yang menjadi manajer, misalnya, siapa yang menjadi supervisor, siapa yang menjadi manajer pemasaran, siapa yang menjadi manajer operasional itu harus jelas semua. Jadi nanti dijelaskan di sumber daya, ketersediaan sumber daya. Kemudian bahan baku seperti yang saya bilang tadi terkait dengan kondisi lingkungan. Kemudian juga menyebutkan peluang pasar, di mana teman-teman di bab 2 itu sebaiknya mencantumkan segmenting, analisis STP, segmenting, targeting, positioning. Ini disebutkan di situ ya. Oke. Oh ini kompetitor di sini lagi ya. Nah, kompetitor di atas ya Pak. Nah, kemudian baru analisis SWOT. Jadi analisis peluang pasar dulu berupa analisis STP, segmenting, targeting, positioning, baru analisis SWOT seperti ini, ya. Nah, kemudian baru analisis keuangan.
Untuk analisis keuangan, eh, cash flow-nya harus minimal 2 tahun, ya. Jadi 2 tahun ke depan. Karena ini sifatnya ke depan, berarti masih proyeksi. Lagi pula ini kan masih proposal bisnis plan, bukan laporan ya. Laporan bisnis plan ini adalah proposal. Sehingga teman-teman diperbolehkan menggunakan istilah proyeksi, ya. Paling tidak di dalam anggaran itu teman-teman mencantumkan nilai BEP, HPP, kayak gitu ya. Seperti punyanya Mas Ilham, dia mencantumkan nilai HPP, harga pokok penjualan, kemudian BEP, break even point, ada yang berdasarkan jumlah barang, ada yang berdasarkan eh, rupiah atau keuangan ya. Kemudian ada juga benefit cost ratio ya, kemudian payback period. Nah, kemudian di bawahnya baru perkiraan atau proyeksi laporan laba rugi yang dihitung selama minimal 2 tahun. Ini kan hitungnya 2 tahun ya. Ini juga 2 tahun. Nah, nanti intinya di dalam 2 tahun itu harus naik. Kalaupun naik turun kan nggak masalah memang usaha. Tapi kecenderungan sampai dengan 2 tahun itu kecenderungannya naik. Meskipun misalkan bulan pertama ke kedua itu turun, dua ketiga naik, tiga keempat turun lagi kayak gitu. Tapi kecenderungannya total dari laba ini, dari laba pertama, bulan pertama sampai bulan ke 24 yang terakhir ya dalam penulisan itu harus naik gitu, ya, baik itu signifikan maupun tidak, tapi sebaiknya jangan signifikan, jadi sedikit demi sedikit itu akan lebih realistis ya. Jadi bab 2 sampai dengan keuangan, kemudian kita masuk ke bab 3 ya. Di bab 3, ini ada analisis biaya. Tapi ini enggak, mohon maaf, ini bab 2. Bab 3 itu adalah teknis atau cara membuat produksi. Dimulai dari tahap yang pertama adalah tahap praproduksi, kemudian tahap produksi, yang terakhir adalah pasca produksi. Nah, mungkin di tahap praproduksi ini biasanya terdiri dari tahap observasi, betul ya, observasi lapangan, konsultasi dengan pelanggan, seperti apa, boleh. Kemudian tahap produksi ini bagaimana cara membuat produknya ya. Kemudian tahap pasca ini bisa dilakukan dengan melakukan eh, kemasan mungkin dengan mengemas produk yang untuk barang ya, mengemas. Kemudian ada juga branding ya. Tahap produksi pasca produksi bisa dilakukan juga dengan membranding produk ya yang dihasilkan dengan menggunakan media sosial. Kemudian bab 4 ini penutup tidak ada sebenarnya ya, tapi nanti sebenarnya kalau di PKM itu ada, bukan kesimpulan dan saran ya Kak ya. Bab 4 itu adalah ini anggaran biaya, biaya dan jadwal kegiatan. Jadi yang pertama adalah anggaran biaya, di mana total 8 juta dari Bermawa, 2 juta dari kampus. Kemudian yang kedua adalah jadwal kegiatan seperti ini. Untuk diketahui teman-teman maksimal halamannya adalah 10 ya. Seperti ini yang ada di depan teman-teman. Ini maksimal mau dari bab 1 sampai dengan bab 4 itu 10 halaman. Jadi kalau teman-teman hanya bab 1 sampai bab 3 harusnya kurang dari 10 halaman ya. Itu nanti mungkin sampai bab 3 itu dan daftar pustaka. Nah, itu yang harus 10 halaman. Untuk penyusunannya tidak perlu dibuat kayak skripsi per bab, per halaman, tidak. Jadi langsung aja. Ketika bab 1 selesai, di bawahnya langsung bab 2. Seperti ini. Jadi bab 1 itu bukan di tengah. Kalau di tengah pasti akan 1 halaman 1 bab. Tapi kalau dibuat di kiri, ya, di sini bab 2 itu tidak perlu masuk ke halaman berikutnya, artinya kayak halaman ya. Kayak gini langsung di bawahnya. Kemudian bab 3 juga begitu. Bab 3 ini langsung ke ini. Di sini. Yang intinya nanti ketika bab 3 selesai, ini bisa kurang dari 10 halaman. Karena memang persyaratannya harus maksimal adalah 10 halaman. Ya. Untuk tabel alat dan bahan jika mau menambahkan, mau menuliskan tentang alat ini digunakan apa, bahan yang digunakan apa, itu monggo. Kemudian ini adalah style daftar pustaka yang digunakan di dalam penyusunan proposal bisnis plan adalah style APA, ya, apa, untuk baik itu tulisan buku maupun jurnal misalnya. Nah, seperti itu untuk penyusunan proposal bisnis plan. Seperti yang saya contohkan, ini tadi miliknya Mas Nizar. Ya, jangan lupa lampiran, yaitu berupa
biodata. Nah, untuk contoh biodatanya ada di contoh salah satu proposal business plan yang sudah saya unggah di LMS ya. Kemudian kita masuk ke materi yang harusnya saya sampaikan pada malam hari ini, sekaligus menjadi tugas bagi teman-teman dalam menyelesaikan perkuliahan di mata kuliah kewirausahaan, di mana teman-teman akan saya ajak untuk membuat sebuah bisnis model bisnis ya. Bisnis model kantor itu adalah sebuah perencanaan bisnis ya, seperti yang ada di depan, tapi tidak berupa proposal. Eh, Hampir sama seperti proposal business plan, tapi memang lebih rinci kalau teman-teman buat dalam bentuk proposal. Kalau dalam business plan, bisnis model kanvas ini lebih kepada model secara kanvas, secara satu halaman gitu ya. Dan itu dibuat memang singkat-singkat, karena memang hanya satu halaman. Ya, bisnis model kanvas ini terdiri dari beberapa poin yang akan dibahas, dan itu juga akan dijelaskan teman-teman sesuai dengan profilnya masing-masing, dan itu disingkat. Jadi tidak perlu menceritakan panjang kali lebar, bisa sampai 10 halaman atau 10 paragraf, seperti itu tidak perlu. Jadi dibuat poin per poin ya. Yang pertama nanti di kiri atas kita bisa melihat ini ada poin key partner, kemudian di sisi kanan adalah key activities, di bawah adalah key resource, ya. Di sini ada value proposition ya, kemudian di sebelah kanannya ada customer relationship, di bawahnya ada channel, dan yang di sebelah kanan sendiri adalah customer segment. Di bawah ini ada cost structure dan revenue stream yang kita cari tahu itu apa ya. Menu-menu itu apa, membahas apa. Yang pertama customer segment ya. Customer segment ini menanyakan who is your customer, jadi siapa customer teman-teman. Kemudian what is your segment, apa segmen customer teman-teman, konsumen teman-teman. Mau kalangan menengah atas, menengah bawah, atau menengah kalangan remaja atau kalangan menengah atas. Selain teman-teman juga menyebutkan sebarannya, ya, sebaran customer teman-teman itu, konsumen teman-teman tersebar di wilayah mana, ya. Customer segmen, customer segmen di sisi kami. Nah, ini kan lihat contoh, salah satu contoh produk bibir bayi, ya, di mana dia membuat sebuah bisnis model kanvas, ya, kita lihat apakah sesuai. Kalau kita berbicara tentang customer segment tadi, berbicara tentang siapa customer kita, dan juga segmennya itu apa. Mungkin barangkali juga bisa ditambahkan untuk wilayah ini, ya. Contoh, pada contoh ini adalah produk bubur bayi, di mana customer segmennya adalah ibu-ibu yang mempunyai anak di bawah usia 2 tahun, karena memang pecinta bubur bayi ya adalah bayi ya. Kemudian yang kedua adalah pecinta makanan sehat. Ini adalah customer atau konsumen yang tidak ibu-ibu tapi juga suka bubur bayi, yaitu orang-orang yang mencintai makanan ya. Kemudian yang kedua kita membaca value proposition. Value proposition ini adalah manfaat yang ditawarkan ya, atau keunggulannya apa. Kemudian kita hubungkan dengan customer ya. Customer yang kita tawarkan itu siapa. Nanti mengarah kepada channel atau saluran dan juga customer relationship. Jadi kita lihat value proposition, manfaatnya apa, nilai jualnya di mana. Di mana bubur bayi sehat ini nilai jualnya adalah pada bahan yang organik. Kemudian bisa dikonsumsi oleh balita di bawah usia 2 tahun. Jadi itu ada kelebihannya, dan itu dikaitkan juga dengan channel. Nanti channel ini apa, saluran pemasarannya apa. Kemudian dihubungkan juga dengan yang namanya customer relationship. Jadi pelanggannya siapa ya. Kemudian yang ketiga adalah channel. Channel itu adalah sarana untuk menyampaikan value proposition ke customer segment. Berarti ini adalah pendistribusian ya. Distributor barang atau jasa. Nah, channel di dalam bubur ini siapa gitu ya? Eh, Media yang digunakan untuk bisa mempromosikannya produk bubur bayi itu apa? Yang pertama adalah media sosial. Kemudian yang kedua ada lapak atau outletnya. Jadi kalau misalkan jualan di media sosial, tidak ada di media sosial, tidak ada lapaknya ya sama aja. Pasti orang kan kesulitan untuk mencari. Jadi channelnya adalah yang pertama media sosialnya, yang kedua adalah outlet atau lapaknya, lapak untuk jualan ya. Kemudian yang keempat ada revenue stream. Revenue stream itu adalah pricing teknik, di mana strategi menghasilkan harga yang tepat ya.
revenue model atau bentuk pendapatannya seperti apa. Jadi ada juga beberapa pengusaha itu yang pendapatannya tidak pure dari satu dua produk, tapi juga ada produk-produk lain yang mengimbangi atau menyaingi. Ya. Contoh, misalkan revenue stream dari produk bubur bayi ya, Mbak, tetap ya kita membahas tentang produknya satu aja biar dari awal sampai akhir kita paham ya. Revenue stream ini yang menjual produk bubur bayi ya kan, tapi jadi pendapatan pertama itu ya dari produk bubur bayi. Kemudian ada juga dia menjual nasi tim saja, dan menjual steak saja. Kemudian kadang itu dia menambahkan dengan beberapa makanan-makanan ringan yaitu seperti puding dan buah, buah seperti itu. Tapi memang yang bisa digunakan atau dikonsumsi oleh balita di usia di bawah 2 tahun. Sehingga memang takaran gizinya itu harus sangat cocok. Sehingga revenue stream-nya itu akan sesuai dengan customer segment-nya. Ya. Kemudian yang kelima adalah customer relationship. Customer relationship ini adalah cara-cara organisasi menjalin ikatan dengan pelanggannya. Dalam arti bagaimana membuat kedekatan dengan pelanggan, satu-satunya adalah kok di bayi dia memberikan diskon dan promo pada momen-momen tertentu dan juga kadang memberikan diskon. Ya. Kemudian yang keenam adalah key activities. Key activities itu adalah kegiatan utama dari kegiatan bisnis ini untuk mewujudkan adanya value tadi. Key partnership-nya, key activities, mohon maaf, key activities-nya adalah yang pertama ya sebelum menjual produk, bahkan membuat produk juga dia harus membeli bahan dari petani sayur misalkan, karena memang produknya itu memang produk makanan sehat ya. Kemudian baru setelah membeli bahan, dia juga mengolah tersebut dari bahan baku menjadi barang jadi. Ini adalah aktivitas utama dalam rangka untuk mendapatkan income ya. Kemudian yang ketujuh adalah key resort. Key resort ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi itu siapa. Kemudian apakah manusia saja? Tentu tidak. Ada teknologi, ada peralatan, ada channel, brand, dan sebagainya. Nah, key resource-nya di sini itu siapa sumber daya manusia yang terang-terangan untuk membuat bubur bayi adalah ya tukang masak atau koki. Kemudian yang kedua yang harus ada itu di dalam sumber daya yang kedua selain sumber daya manusia adalah sumber daya teknologi, ya. Kemudian ada juga sumber daya yang lain seperti peralatan, channel atau brand, ya. Gitu. Kemudian ada key partnership. Key partnership adalah sumber daya yang diperlukan untuk bermitra, ya. Bisa mitra, ya. Memang mitra-mitra itu bisa outsourcing, joint venture, joint operation, dan sebagainya, yang bisa membantu proses produksi, ya. Nah, key partnership di sini itu adalah yang pertama, karena dia butuh bahan baku sayur, maka yang pertama adalah penyuplai. Atau petani dulu lah, petani sayur organik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyuplai. Kalau tidak langsung ke petani, berarti ke penyuplai. Kemudian eh, partner yang kedua adalah penjual freelance dari bibit bayi. Karena memang owner tidak bisa berjualan secara langsung sendiri, tapi melalui penjual-penjual ya. Atau freelance ya. Kemudian cost structure. Cost structure itu adalah komposisi biaya yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi apa saja pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan ya. Contoh misalkan bahan baku, kemudian gaji karyawan, gaji sewa listrik, sewa air, ya kan, biaya marketing, biaya kemasan kalau memang butuh kemasan, kemudian ada biaya untuk pengolahan produk dan sebagainya. Nah, ini tergantung dari pengeluaran yang dibutuhkan oleh masing-masing usaha. Nah, teman-teman tugasnya adalah membuat seperti ini. Jadi, membuat bisnis plan seperti ini. Jangan lupa di dalam bisnis model Canvas, bukan sistem yang di model Canvas. Ini teman-teman bisa menuliskan nama NPN dan juga produknya itu di sisi kanan seperti ini. Ya, untuk modelnya bebas, teman-teman bisa berkreasi semenarik mungkin, namun tidak dengan menghilangkan poinnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin. Sehingga tidak boleh kurang atau melebihi ya dari 9 poin. Jika bentuknya itu akan dirubah, modelnya akan dirubah, tapi dalam satu halaman itu saya perbolehkan ya. Kemudian teman-teman, ini tugas
bisnis model kanvas ini silakan teman-teman kumpulkan di LMS ya, di LMS kita di kelas masing-masing ya pada pertemuan 15 ya, pada kolom tugas. Jadi pertemuan 15 kolom tugas silakan teman-teman semuanya mengumpulkan foto atau dokumen ya. Boleh dalam bentuk foto, PDF juga boleh biar jelas dalam satu halaman ya harusnya ya. Ini produknya bebas, kalau bisa produk yang di kan itu biar nyambung. Ini nanti dikumpulkan pada pertemuan ke-15. Nah, silakan mencari pertemuan 15, kemudian dikumpulkan maksimal minggu ini. Ya, tidak harus malam hari ini, maksimal minggu ini dikumpulkan di sini ya, bisa dalam bentuk foto atau PDF bebas. Oke, jangan lupa semuanya mengerjakan ya, karena nanti ada tambahan untuk mengerjakan tugas ini. Ingat, ini hanya tugas, bukan UAS ya. Kalau UAS tetap proposal bisnis plan, dikumpulkan ya pada saat UAS saja. Kemudian kalau yang bisnis model kanvas itu hanya tugas, bukan tugas untuk menggantikan UAS, bukan. Ya tugas harian biasa ya. Tapi tetap jangan lupa dikerjakan ya. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya akhiri untuk penjelasan atau pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan kelancaran dan kemudahan baik dalam menyusun bisnis model kanvas dan juga proposal bisnis plan dalam rangka menuju ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.